Yot Sebagus. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan karena beberapa hari belakangan ini kondisi cuaca kurang baik dan juga bersahabat. Oke, jadi dalam video kita kali ini Tambakan akan membahas mengenai salah satu hal yang menarik terkait dengan satu karakter kuat dalam One Piece, di mana dia dulunya adalah mantan dari Kaisar Lautan. Wanita itu bernama Scarlet Linlin aka Big Mom. Tambakan menduga setelah kalahnya dia di Onigashima dari Kid dan juga Law, dia sepertinya tampak masih memiliki beberapa peran penting dalam cerita kedepannya, terutama dengan nanti munculnya arc Elbaf di akhir cerita. Jadi bagaimanakah dia bisa berada di pulau tersebut dan juga apa peran dia nanti kedepannya dalam alur cerita One Piece mendatang di Pulau Elbaf. Kita akan analisa dan bongkar bersama-sama ya dalam video kita kali ini. Namun tentu seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sediakan kopi hangat beserta dengan beberapa cemilan untuk bersama-sama membahas terkait wanita cantik yang super kuat ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bagi kalian pecinta anime One Piece, tentunya tidak ketinggalan dengan anime terbaru kan? Yaps, minggu ini adalah akhir dari perjalanan Big Mom untuk menjadi kebenaran One Piece dan juga mengubur impiannya dalam-dalam untuk berhasil sampai ke pulau terakhir yakni Laugh Tale. Big Mom berhasil dikalahkan oleh dua supernova yakni Iutas Captain Kid dan juga Trafalgar Law dalam duel yang mereka lakukan di Pulau Onigashima. Big Mom terkena serangan telak yang menyebabkan dia jatuh terjun ke dasar dari tanah Wano Kuni. Lantas, apakah cuma sampai di sini saja peran dari wanita cantik ini miliki dalam cerita One Piece? Bagaimana nasibnya? Apa dia benar-benar tewas dalam insiden tersebut? Big Mom telah menjadi salah satu karakter terpenting di post-time skip One Piece. Diperkenalkan sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan, Big Mom telah memainkan peran besar sejak Luffy menginjakkan kaki di dunia baru dan banyak terlibat dalam sebagian besar cerita. Big Mom pertama kali gelut dengan Luffy di Fishman Island dan dia kemudian berperan sebagai antagonis alur utama cerita di Whole Cake Island. Di Wano Kuni sendiri dia mengikuti Luffy karena dendamnya dia sesuai dengan Luffy membuat markasnya berantakan. Namun pada akhirnya dia dikalahkan oleh kolaborasi Iutas Kid dan juga Trafalgar Law. Nah, setelah pertarungan mereka, banyak yang berharap Big Mom selesai dalam cerita. Namun ada kemungkinan dia akan kembali ke masa depan nantinya. Jika Big Mom akan kembali ke arc One Piece, kemungkinan besar itu adalah arc Elbaf. Persentase ini sangat tinggi mengingat Big Mom memiliki ikatan yang dalam dengan negara ini dan hal ini telah disorot dalam cerita di berbagai kesempatan. Masih ingatkah kalian bahwa ada hal buruk di antara Big Mom dan juga para raksasa di Elbaf? Yeps, meskipun ada sebagian besar ras di markasnya, Big Mom tidak memiliki 3 ras. Kemungkinan salah satunya adalah raksasa ras Elbaf. Meskipun awalnya tidak masuk akal, tidak lama setelah kilas balik Big Mom, banyak hal mulai jelas. Sebagai seorang anak, Big Mom ditinggalkan oleh orang tuanya di tanah Elbaf dan tidak lama kemudian dia ditemukan oleh Mother Carmel, seorang wanita yang berpura-pura suci tetapi sebenarnya adalah seorang pedagang anak. Carmel membesarkan anak-anak di panti asuhan dan akhirnya menjualnya ke angkatan laut ataupun orang lain. Mother Carmel sendiri berpura-pura baik dan suci dan Big Mom menyukai dirinya. Di Elbaf dia membangun panti asuhan kecil dan tinggal di sana. Namun dia merasa Big Mom sangat sulit dikendalikan karena tentunya rasa lapar yang dia miliki yang pastinya adalah penyakit dan tubuhnya yang sangat kuat. Karena pola asuh yang sangat buruk, Big Mom tidak pernah berhasil mempelajari apa yang benar dan apa yang salah dari ibunya ini. Itu pun mendorong perilaku ini hanya memperburuk keadaannya. Akhirnya rasa lapar menyebabkan dia menghancurkan desa tempat tinggalnya dan kemudian dia juga berhasil membunuh Jorol, salah satu sesepuh dari suku raksasa Elbaf. Dari sinilah dia dijuluki makhluk mengerikan meski baru berusia 5 tahun. Mengetahui bahwa dia akan mendapat banyak keuntungan dari Big Mom, Carmel memohon untuk hidupnya dan berhasil membuat mereka menyelamatkan Big Mom. Mereka kemudian berlayar dan membangun panti asuhan kecil di pulau terdekat. Nah, pada ulang tahunnya yang ke-6, Big Mom akhirnya memakan semua orang dan juga Mother Carmel sendiri. Disinyalir kekuatan buah iblis Carmel yaitu Soru Sorunomi akhirnya berpindah ke tubuh dari Big Mom. Nah, jadi sejak saat itulah Big Mom bertemu dengan Streusen dan kemudian menjadi bajak laut terkenal. Akhirnya dia mendapati dirinya menjadi bajak laut Rocks dan kemudian ketika kru ini terpecah belah, dia mendirikan bajak laut Big Mom. Meskipun orang mungkin berpikir bahwa koneksi Big Mom ke Elbaf berakhir di sana. Nah, selepas masa lalunya yang kelam, Big Mom tahu bahwa raksasa Elbaf tidak akan menyukainya. Dia pun mengatur pernikahan antara putrinya Lola dan pangeran Elbaf, Loki, yang tergila-gila padanya. Entah kenapa, lalu Lola melarikan diri dari rumah, akhirnya memulai kru bajak lautnya sendiri. Big Mom yang menyadari bahwa rencananya telah digagalkan, mencoba berpura-pura Chiffon sebagai Lola dan rencana ini pun gagal total. Para raksasa Elbaf pun menyadari bahwa mereka sedang ditipu dan hubungan keduanya semakin memburuk.
Big Mom sangat mengincar raksasa Elbaf untuk masuk ke krunya karena kekuatan mereka yang sangat-sangat kuat. Nah, dan jika dia masih hidup, dia pasti akan kembali saat kru bajak laut topi jerami mencapai Pulau Elbaf. Di Wano Kuni sendiri, Big Mom dikalahkan oleh Kid dan juga Law. Keduanya membangkitkan kemampuannya dan berhasil mengalahkan Big Mom. Meskipun mereka tidak benar-benar untuk menghabisinya, mereka berhasil membuangnya dari Onigashima dan akhirnya menjatuhkan beberapa bom yang sangat kuat pada dirinya. Itu pun akhirnya menyebabkan kekalahan dari Big Mom. Namun tidak ada yang tahu, nasibnya masih belum diketahui. Banyak yang berharap Big Mom telah mati. Nah, sementara itu bajak laut Big Mom terlihat tidak lama setelah itu di laut sekitar Wano. Nah, mereka melibatkan CP0 dalam pertempuran dan mungkin mengalahkan mereka. Jadi fakta bahwa bajak laut Big Mom ada di sekitar area di mana Big Mom ini jatuh. Mereka mungkin bisa menyelamatkannya dan kemungkinan besar Big Mom ini pun selamat. Mungkin selaras dengan keinginan Luffy yaitu kebebasan. Nah, jadi dengan mempertimbangkan sisi baiknya, ada kemungkinan dia akan tetap dihidupkan oleh Oda Sensei. Dan dengan itu pun, dia akan segera mengikuti Luffy jika dia pergi ke Elbaf. Arc Elbaf akhirnya sebentar lagi akan muncul. Ini pun dikonfirmasi di Pulau Aegean, di mana kita diberitahu bahwa Saul masih hidup dan orang-orang Elbaf menyembunyikan informasi penting mengenai abad kekosongan. Ini semua menegaskan bahwa bajak laut topi jerami akan pergi ke tanah para prajurit ini. Dan pada saat yang bersamaan juga, Shanks sedang berada di sekitar area Elbaf. Ini pun mengindikasikan bahwa Luffy akan bertemu dengan orang-orang penting nantinya. Big Mom yang mengetahui bahwa Luffy akan pergi ke Elbaf akan mengikutinya. Di Elbaf pun hal-hal akan sangat berbeda dilakukan Big Mom dan peran dia nanti untuk kedepannya dalam tanah prajurit ini. Jika Big Mom akhirnya tiba di Elbaf, dia kemungkinan akan menantang Luffy lagi. Namun, Big Mom di hatinya adalah orang yang salah arah. Motivasinya akan sangat mirip dengan Luffy, yaitu kebebasan bagi semua ras. Seperti yang ia lakukan di Wano Kuni, Big Mom ingin berjuang untuk orang-orang di kota Okobore yang menyelamatkannya dan memberinya makan. Bahkan ketika ia ingin membunuh orang-orang di kerajaan Germa, dia melakukannya hanya karena mereka dicap sebagai kekuatan jahat di dunia. Itu pun terlihat juga ketika dia menyerbu negara-negara terdekat untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pesta tehnya. Dia hanya menghancurkan pasukan dari tempat dia mendapatkan makanan dan mengambil apa yang dia butuhkan, tidak membunuh tanpa alasan. Nah, jadi pada dasarnya Big Mom adalah campuran dari kebaikan dan juga kejahatan, dan untuk karakter seperti dia ini, penebusan dosa sangat mungkin akan dilakukan. Kemudian di tanah Elbaf sendiri, dia akan mengetahui segala fakta yang sesungguhnya dari Mother Carmel. Jika Big Mom mengetahui kebenaran tentang semua yang terjadi pada hari ulang tahunnya yang ke-6, mungkin dia akan memiliki cara berpikir yang berbeda. Big Mom mungkin akan mempercayakan mimpinya untuk membawa kesetaraan ras kepada Luffy dan karakternya, kemudian akan bersekutu dengan Luffy. Keduanya memiliki tujuan yang sangat sama. Bersekutu dengan Luffy akan menjadi skenario terbaik bagi Big Mom. Apalagi Katakuri juga merupakan sekutu Luffy kan, dan mendukungnya untuk menjadi raja bajak laut selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya karakter Big Mom akan menjalankan panti asuhan di Elbaf dan kemudian merawat anak-anak yang tidak punya tempat tujuan. Dia akan mempercayakan mimpinya kepada Luffy dan mendukungnya untuk beraliansi. Dan tentu saja semua ini bergantung pada apakah dia masih hidup atau tidak. Dan jika ternyata Big Mom ini masih hidup, tentu kita akan menantikan duet dari aliansi bajak laut Big Mom bersama dengan kru bajak laut topi jerami di akhir cerita melawan pemerintah dunia. Yaps, jadi bagaimanakah menurut kalian? Apakah Big Mom ini masih hidup atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.